Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justice for all. Sobat, berjumpa lagi bersama saya Bima Setiawan SH dalam acara YouTube channel Mas Bim Official. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pinjaman online yang meresahkan masyarakat sampai saat ini. Sebelum kita membahas permasalahan ini lebih mendalam, jangan lupa teman-teman untuk like and subscribe YouTube saya Mas Bim Official agar tidak ketinggalan info-info menarik dari YouTube saya. Mungkin saat ini teman-teman masih ada yang bingung, apa sih itu pinjaman online? Pinjaman online itu adalah fasilitas pinjaman uang oleh sebuah pengelola jasa keuangan yang dioperasikan secara daring atau online. Karena sistemnya yang virtual, pinjaman online ini tidak membutuhkan jaminan ataupun anggunan. Sebenarnya, pinjaman online ini termasuk sebuah inovasi di bidang teknologi keuangan yang memudahkan masyarakat dalam meminjam uang. Namun perlu ditekankan, masyarakat perlu tahu pinjaman online yang berbahaya dan tidak berbahaya. Dalam artian, masyarakat harus tahu apakah penyedia jasa pinjaman tersebut sudah melegalitaskan perusahaannya ke otoritas jasa keuangan atau belum. Jangan sampai masyarakat melakukan pinjaman ke penyedia jasa pinjaman online yang belum melegalitaskan ke OJK. Otomatis, jika perusahaan pinjaman online tersebut belum melegalitaskan diri, maka aplikasi tersebut adalah ilegal karena tidak berada di bawah naungan otoritas jasa keuangan itu sendiri. Saat ini, berdasarkan data yang bersumber dari otoritas jasa keuangan, ada sebanyak sekitar 122 pinjaman online legal yang terdaftar di otoritas jasa keuangan. Masyarakat saat ini banyak yang menggunakan aplikasi pinjaman online karena sifatnya mudah dan tanpa anggunan. Hanya bermodal KTP dan selfie saja kita bisa mendapatkan uang. Akan tetapi jangan sampai ketika kita menggunakan jasa aplikasi pinjaman online hanya untuk kebutuhan konsumtif. Karena dampak yang akan terjadi ketika kita melakukan pinjaman online di legal dan ilegal itu sangat-sangat berbeda. Karena apa? Ketika kita melakukan pinjaman online di aplikasi legal, itu terdaftar di OJK. Otomatis ketika suku bunga, cara penagihan, itu masih sesuai prosedur apa yang ada dalam otoritas jasa keuangan. Berbeda dengan ketika kita melakukan pinjaman online ke aplikasi ilegal tanpa sepengetahuan kita. Ketika kita sudah masuk, ketika kita tidak bisa membayar untuk melunasi hutang kita, otomatis mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar kendali kita. Contohnya dengan mengakses data pribadi kita, menyebarluaskan data kita, akan meneror melalui WhatsApp, telepon, SMS, ataupun teror melalui kontak darurat yang kita cantumkan pada saat kita pengajuan ke pinjaman online ilegal. Dan bahasa-bahasa teror pun dengan kata-kata yang kasar dan tidak sepantasnya. Maka dari itu, untuk teman-teman semua yang sudah terlanjur ataupun belum terlanjur menggunakan pinjaman online, agar lebih bijak dan lebih berhati-hati. Karena apa? Setiap pinjaman online itu harus kita cek dulu di otoritas jasa keuangan. Jangan sampai ketika kita asal masuk di aplikasi ternyata itu pinjaman online ilegal dan akan berdampak terhadap diri kita. Jangan sampai data diri kita tersebar luas dan disalahgunakan oleh aplikasi pinjaman online. Karena apa? Karena tidak semua aplikasi pinjaman yang tersedia di Play Store itu sudah terdaftar di otoritas jasa keuangan. Bahkan sebenarnya lebih banyak aplikasi-aplikasi yang tidak berada di bawah naungan OJK tersedia di Play Store kita. Makanya sekali lagi saya ingatkan agar lebih bijak dan berhati-hati dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini. Sekian pembahasan dari saya mengenai apa itu pinjaman online. Jika teman-teman ada yang ingin mempertanyakan, bisa lanjut ke kolom komentar. Sampai ketemu di vlog saya selanjutnya. Justice for all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.